Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Rara Sandira dan rekan saya Nabila Koyerwisa yang akan menyampaikan informasi teraktual, tajam dan terpercaya seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Kali ini kelompok 1 akan menyampaikan informasi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pihak Politeknik Negeri Sriwijaya dan BNN dalam rangka melakukan tes pemeriksaan narkoba yang diikuti oleh seluruh dosen dan mahasiswa di tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30 November sampai 4 Desember 2021 kemarin. Untuk informasi lebih lanjut, berikut liputannya. Polsri mengadakan tes narkoba bagi mahasiswa baru. Berlangsung selama 4 hari pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2020. Tes narkoba ini bersifat wajib, yang diikuti oleh kurang lebih 3.000 mahasiswa baru. Dalam hal ini, Polsri bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Rumah Sakit Bayangkara, dengan tujuan sebagai pencegahan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan kampus. Menurut Ibu Erlinawati, dosen jurusan Teknik Kimia, menanggapi bahwa tes narkoba ini penting dilakukan di Polsri. Karena jika ada mahasiswa yang sudah menggunakan narkoba, dapat diketahui sedini mungkin, dapat ditanggulangi dan dicegah dengan pengobatan. Pemeriksaan narkoba ada beberapa proses, yaitu pada tahap awal pengisian berkas, kemudian pengambilan sampel urin terhadap mahasiswa, yang tentunya tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setelah itu, memberikan sampel urin kepada dokter atau pihak BNN. Dr. Hajah Yunita Mars selalu berpesan, upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, yang sangat berperan penting. Dengan orang tua yang memperhatikan anak, pendidikan, pendekatan secara moral, etika, dan agama, serta tidak berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk. Salam pers mahasiswa. Mahasiswa sekalian, saat ini saya sedang berada di gedung Geraha Politeknik Negeri Sriwijaya bersama narasumber kita, Ibu Dr. Yunita. Baiklah, Ibu, selamat siang. Siang. Langsung ke pertanyaan pertama. Ibu, bagaimana tindakan yang dilakukan pihak kepolisian apabila menemukan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya teridentifikasi positif narkoba? Oke. Jadi dalam hal ini dari Rumah Sakit Bayangkara bukan dalam tindakan pro justisia, bukan dalam tindakan hukum ya. Jadi ini merupakan permintaan dari pihak Politeknik untuk melakukan screening deteksi urin untuk mengetahui apakah indikasi penggunaan nafsa. Seandainya ada yang kita temukan terindikasi, maka adalah langkah-langkah yang kita lakukan yaitu melakukan assessment terhadap anak tersebut. Jadi Bayangkara juga merupakan IPWL ya. IPWL adalah merupakan satu institusi wajib lapor yang dan mendapatkan SK dari gubernur, ditunjuk dari gubernur, juga dari Mabes Polri untuk melakukan pelayanan terhadap korban yang datang secara sukarela untuk melakukan assessment dan mungkin ditindaklanjuti dengan melaksanakan rehabilitasi. Nah, jika salah satu ada kita temukan terindikasi, yang langkah awal yaitu kita lakukan pendekatan assessment terhadap orang tersebut di Bayangkara, mungkin ya di IPWL namanya. Dari situ akan kita tahu sejak kapan dia mulai pakai, jenis zat yang dia pakai, dan apakah ada indikasi dia hanya sebagai pemakai ya, atau dia juga ikut terlibat dalam mungkin sebagai pengedar atau penjual. Nah, jika memang ada indikasi ke arah dia sebagai pengedar atau penjual atau yang berkaitan dengan tidak hanya sebagai pemakai, mungkin akan kita limpahkan ke kepolisian. Tapi kalau memang kita temukan dia dalam hal ini semata-mata sebagai pengguna ya, jadi kita anggap dia sebagai korban penyalahgunaan, ya kita akan lakukan mungkin direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi, baik mungkin itu rawat jalan yang dapat dilakukan di Bayangkara yang kita akan follow up ya, ataupun dalam kondisi tertentu yang cukup kita anggap berat, mungkin kita dapat lakukan rekomendasi ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap yang
biasanya kita ke pusat rehabilitasi, terutama di Lido biasanya. Jadi seperti itu ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan ketika melakukan tes narkoba sebelum dan sesudah pandemi? Kalau untuk narkoba tidak ada. Dalam hal ini tidak ada kaitan langsung antara penggunaan narkoba. Maksudnya dalam hal Pelaksanaan Oke. tes ini Tidak ada deh. tidak ada. Jadi seperti biasa Seperti ya? biasa. Oh, mungkin dalam teknis ya. Iya. Dalam teknis pelaksanaan tetap ada. Jadi dalam segala hal kegiatan dalam masa pandemi ini adalah kita harus mengikuti protokol. Protokol penanganan COVID-19 di mana kita menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, ini yang selalu kita upayakan tetap dimanapun kegiatan apapun, tidak hanya untuk kegiatan deteksi narkoba ini, kegiatan apapun baik pelayanan di rumah sakit, 3M ini tetap kita terapkan. Baiklah. Lalu adakah saran dari Ibu agar kami para mahasiswa bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Kalau dulu kan Ibu sudah sering jadi narasumber ya di sini, mungkin adiknya belum masuk ya. Jadi kalau untuk upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan yaitu dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Jadi peran keluarga dalam hal ini sangat besar, mulai dari orang tua yang memperhatikan anak ya. Jadi dengan pendidikan, dengan pemahaman, pendekatan secara moral maupun etika dan agama, kita menjalankan betapa bahayanya penggunaan narkoba. Selanjutnya mungkin pergaulan di luar. Gimana caranya kita berteman dengan orang-orang yang tidak memberikan pengaruh buruk, karena mayoritas dari pengguna itu adalah lingkungan yang mengajak. Itu saja. Terus ya kembali lagi harus banyak mengenal jenis-jenis narkotika nafza ini ya, cara penggunaannya dan bagaimana jangan, karena gini, sedemikian penjual itu akan memanipulasi dalam bentuk apapun. Ada yang dijual dalam bentuk permen, bahkan ada juga dalam bentuk brownies. Nah, dengan kita memiliki pengetahuan, membaca, mengikuti seminar-seminar, itu kita menambah wawasan kita, hingga akan menimbulkan kewaspadaan yang tinggi dalam diri kita dalam penyalahgunaan narkoba. Baiklah ya Ibu Yunita, terima kasih atas waktunya. Saya dan rekan pamit undur diri. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama Ibu Erlina Wati dari dosen jurusan Teknik Kimia. Baiklah Bu, langsung saja ke pertanyaannya. Boleh? Kenapa sih tes narkoba itu penting? Penting sekali supaya kita mengetahui bahwa anak didik kita itu sudah pemakaian narkoba. Dengan adanya memang mahasiswa itu sudah memakai narkoba, itu dapat diketahui dalam jangka waktu yang sedini mungkin. Jadi dapat kita tanggulangi dan bisa kita cegah dengan pengobatan. Gitu ya Bu. Kalau untuk pertanyaan keduanya Bu, apa yang jurusan lakukan agar mahasiswa terbebas dari penyalahgunaan bahaya narkoba ini Bu? Setiap mahasiswa baru di Politeknik Negeri Sriwijaya itu setiap tahunnya itu diadakan tes narkoba. Jadi kalau ada mahasiswa yang sudah terlanjur diterima di Politeknik, kita ketahui sedini mungkin bahwa mereka sudah pemakai atau belum. Baiklah, sekian dari pertanyaan saya. Saya tutup. Terima kasih. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama Kak Yunita, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2020. Selamat siang Kak Yunita. Selamat siang Kak. Baik Kak, apa tanggapan Kakak mengenai tes narkoba 2020 ini? Pendapat saya mengenai kegiatan tes narkoba ini bisa mengetahui mahasiswa terkena narkoba atau tidak. Jika mahasiswa terkena narkoba, maka mahasiswa tidak bisa berkuliah lagi di Politeknik Sriwijaya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat Kak ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak proses tes narkoba tadi? Proses tahapan yang pertama yang kedua itu pengambilan urin, yang ketiga kepada dokter atau pihak dari BNN. Baik Kak, terima kasih Kak ya atas waktunya. Ya, sama-sama.
Ikutan tadi kita pada Halo Polsri kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram kita di ukmwps.polsri dan channel YouTube kita di LPMWPS serta website kita di www.ukm-wps.polsri.ac.id. Saya Rara Sandira dan rekan saya Nabila Khairunisa beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa.